Langkah berikutnya adalah logical design atau perancangan secara logik. Nah, jadi dalam perancangan secara logik ini kita menggambarkannya itu seperti skema umum terhadap masalah yang kita kaji. Nah, biasanya digambarkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan semua data dan relasinya. Nah, diagram-diagram yang terlibat itu seperti Entity Relationship Diagram atau sering disingkat sebagai ERD, juga Unified Modeling Language. Nah, yang akan kita bahas lebih detail pada mata kuliah ini adalah Entity Relationship Diagram. Nah, sedangkan untuk UML ini akan lebih didetilkan lagi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Juga nanti akan ada sekilas dibahas di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Karena memang UML ini penggunaannya itu bisa untuk suatu aplikasi yang berbasis objek. Nah, model data yang dirancang berikutnya ini ya. Jadi kan ini kita udah lakukan perancangan. Nah, perancangannya ini kita buat dalam bentuk diagram. Nah, jadi sesudah kita rancang, maka berikutnya akan kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, berikut ini akan kita lihat langkah-langkah lebih detail pada langkah kedua tadi, ya. Jadi langkah kedua tadi perancangan. Nah, jadi kira-kira pada tahap perancangan itu apa saja langkah lebih detailnya? Nah, yang pertama sekali kita melakukan konseptual data modeling atau pemodelan data konseptual. Ya, jadi konseptual maknanya konseptual berarti kita memodelkan data berdasarkan identifikasi keperluan yang udah kita buat tadi. Nah, kita modelkan data tersebut seperti apa. Nah, keperluan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya ini akan kita modelkan dengan diagram ya seperti ERD atau UML. Nah, pendekatan untuk menggunakan diagram ini kita harapkan kita bisa melihat ya, kita bisa melihat menangkap apa saja keperluan ya, apa saja keperluan data dalam bentuk gambaran. Nah, kalau sudah kita gambar, ya, sehingga kalau dalam bentuk gambaran itu dia menjadi lebih sederhana, ya, sederhana dan bermakna, baik itu bagi perancang basis data maupun bagi programmer dan pengguna. Nah, karena apa? Karena pengguna, ya, pengguna ataupun programmer jika melihat dalam bentuk gambaran itu sudah lebih mudah untuk memahami apa yang sudah dirancang dibandingkan hanya dalam bentuk kata-kata saja, ya. Gambaran kan ada kata-kata istilahnya gambaran itu lebih bermakna, lebih memberikan makna dibandingkan kata-kata. Nah, jadi tahapan di sini adalah kita merancang keperluan tadi itu di dalam bentuk ERD atau UML. Nah, namun pada mata kuliah basis data lebih kita tekankan pada ER diagram saja. Oke, di sini bisa kita lihat contoh ER diagram pada kasus sebelumnya, yaitu penjualan barang atau jasa. Nah, di sini kita lihat ada customer. Ya, customer berarti pelanggan. Dia akan melakukan order. Order apa? Order produk. Nah, produk ini dijual oleh penjual, ya, salesperson. Kemudian salesperson inilah yang akan menangani customer. Nah, ini sebetulnya secara konsepnya, secara dunia nyatanya kita modelkan seperti ini. Nah, berikutnya sesudah kita modelkan secara garis besarnya ya atau skema umumnya, nah bisa saja tahap berikutnya itu kita melibatkan langkah yang disebut dengan view integration atau penggabungan pandangan. Nah, jadi di sini kita menggabungkan.
Nah, kenapa? Karena kalau masalah yang ingin dikaji itu, ya masalah yang ingin diselesaikan ini kompleks ya dan melibatkan lebih dari satu orang, ya maka akan ada banyak pandangan atau view terhadap data. Jadi ada banyak versi lah ya, ada banyak versi pandangan terhadap data dan relasinya. Sehingga bisa saja tidak konsisten atau akan mengakibatkan perbedaan persepsi. Nah, jadi caranya ya supaya hal tersebut tidak terjadi, ya tidak konsisten dan redundancy pada model, maka pandangan tersebut kita rasionalisasikan dan kita gabungkan menjadi satu pandangan yang sama. Sehingga pada langkah view integration ini ya kita melibatkan detail-detail dari IR diagram ya seperti misalnya kita identifikasikan apa saja yang sama, kemudian misalnya bila diperlukan agregat kita buat dalam bentuk agregat, bila diperlukan generalization maka kita buat dalam bentuk generalization. Jadi maknanya di sini lebih ke penghalusan. Jadi sewaktu kita gabungkan, kita lihat kalau memang ada data yang berulang, ya berarti kita usahakan bagaimana caranya dia tidak berulang. Nah, kita lihat di sini pada contoh berikutnya, anggaplah yang masalah sebelumnya terkait dengan penjualan tadi itu dibagi dua. Ya, dibagi dua ada dari sisi produk dan ada dari sisi customer. Nah, jadi dari sisi customer ternyata sangat mudah sekali ya. Jadi istilahnya kalau customer ya customer itu memesan suatu order barang. Jadi istilahnya customer itu melakukan order barang. Ya, order. Ya, jadi customer melakukan order. Nah, ternyata sebetulnya sewaktu kita lihat sebelumnya customer itu tidak hanya order ya. Jadi maknanya order itu apa yang akan diorder? Yang akan diorder adalah barang. Nah, kemudian akan ditangani oleh salesperson gitu ya. Nah, jadi maknanya yang sederhana tersebut ternyata sewaktu kita gabungkan dengan pandangan yang lainnya itu ternyata menjadi lebih kompleks. Nah, sehingga kita perhalus ya, kita gabungkan pandangan-pandangan terhadap data tersebut ya jadi kira-kira lebih kurang bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada customer memesan order. Nah, ordernya itu adalah order dari produk. Kemudian customer dilayani oleh penjual, salesperson, dan salesperson inilah yang akan menangani setiap order. Nanti langkah berikutnya ini adalah transformasi ke bentuk tabel-tabel SQL ya, tabel-tabel basis data. Nah, sebelumnya kita sudah merancang. Jadi proses perancangan itu menghasilkan suatu diagram. Nah, dari diagram tersebut ya, dari pemodelan data tersebut ya, pemodelan data yang dalam bentuk diagram berikutnya akan kita petakan. Ya, akan kita petakan atau kita mapping ke dalam bentuk-bentuk tabel relasional sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Nah, jadi nanti akan ada aturannya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini contohnya ya, contohnya dari ERD yang dihasilkan pada langkah sebelumnya lebih kurang jika kita ubah dalam bentuk tabel-tabel basis data itu lebih kurang seperti ini. Jadi nanti akan ada tabel customer, tabel produk, tabel salesperson, tabel order, ya. Kemudian tabel order produk. Ya, kemudian bagaimana dari tabel-tabel tersebut ya kita ubah dia menjadi kita masukkan dia ke dalam DBMS, nah maka kita buat dia dalam bentuk perintah SQL. Ya, jadi ini lebih kurang perintah SQL-nya. Langkah berikutnya adalah normalize. Nah, jadi normalization of tables. Makanya kita melakukan penormalan tabel. Nah,
Penormalan ini melibatkan proses untuk menentukan functional dependency dengan mempertimbangkan setiap atribut dan kunci yang terlibat pada suatu tabel. Ya, jadi pada tahapan ini pada tahapan sebelumnya itu kan udah jadi tabel-tabelnya. Nah, kemudian dari tabel yang sudah dihasilkan, kita lihat apakah tabel tersebut perlu kita normalisasikan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat functional dependency-nya. Ya, jadi proses penormalan ini terdiri dari teknik-teknik tertentu yang berusaha untuk menghilangkan redundancy. Jadi tujuannya itu untuk menghilangkan redundancy supaya data yang akan dimasukkan ke dalam basis data nanti itu tidak ada yang redundant. Nah, selama proses penormalan ini nanti bisa saja kita akan split ya. Jadi split ini maknanya tabelnya mungkin awalnya cuma satu. Jadi sesudah kita lakukan penormalan bisa saja tabelnya itu menjadi terbagi dua. Ya, kita split tabelnya. Nah, contoh misalnya ada anggaplah di sini ya. Berdasarkan contoh sebelumnya dari tabel salesperson. Nah, ternyata dari tabel salesperson ini kita pecah dia ya. Jadi ada tabel salesperson, kemudian ada tabel sales vacation. Jadi maknanya dari data salesperson berdasarkan job levelnya itu nanti akan menentukan dia itu kalau mau ngambil cuti ya, cuti vacation istilahnya itu berapa hari bolehnya. Nah, kan jadi antar setiap level orang itu bisa saja beda-beda. Berikutnya, langkah ketiga itu adalah physical design atau perancangan fisikal. Nah, pada perancangan fisikal ini, ya jadi di sini secara fisikal, makanya dia akan melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan indeks, ya, partitioning, data clustering. Ya, jadi memang pada perancangan fisikal ini kita lebih melihat kepada bentuk fisikal data itu nanti tersimpan di dalam DBMS itu bagaimana sebaiknya disimpan. Ya, jadi kenapa tujuan daripada langkah ini memang untuk melakukan optimisasi performa supaya menjadi data yang ingin diakses itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, biasanya ya apa saja langkah-langkah yang terlibat dalam physical design itu nanti akan ada indexing, clustering, partitioning, materialized view, dan denormalization. Nah, sebetulnya pada mata kuliah basis data ini kita tidak melihat lebih detail terkait dengan physical design. Nah, namun physical design itu akan kita bahas lebih detail pada semester depan, yaitu basis data lanjut. Nah, langkah berikutnya adalah database implementation, monitoring, and modification. Nah, jadi saat perancangan itu telah selesai, kemudian basis data sudah kita buat, ya, kita masukkan ke dalam DBMS dengan menggunakan data definition language. Nah, kemudian kita akan menggunakan data manipulation language atau DML ya untuk melakukan query. Ya, untuk melakukan query ataupun kita ingin melakukan modifikasi data, nah, juga membuat indeks dan menentukan constraint-constraint yang diperlukan. Ya, jadi basis data yang udah dirancang, kemudian kita masukkan ke dalam DBMS. Nah, berikutnya udah bisa kita implementasikan dengan menggunakan data manipulation language. Basis data yang udah kita implementasikan ini ya perlu selalu kita monitor ya dan dilakukan modifikasi bila diperlukan.